Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin hadza wa ba'di. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal afadil, para alim, para ulama, para asatidz, para ustadzat, guru-guru umat yang senantiasa kita takzimi. Hadratal mukarramin, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat beserta pemimpin berbagai tingkatan yang kami hormati, hadirin hadirat, bapak ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpunkan di rumah Allah yang sejuk ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati para hambanya, dan menyebut-nyebut nama mereka satu persatu dengan penuh kebanggaan pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dihimpunkan di majelis ilmu ini. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dari apa yang kita kaji, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita ini diberi wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ah, siapa yang membaca surah al-kahfi di hari Jumat, gitu ya, maka itu akan menjadi cahaya baginya di antara dua Jumu'ah. Maka dulu saya bertanya-tanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amanah suratul kahfi ini di hari Jumat sehingga menjadi cahaya di antara dua Jumat. Apa saja yang menjadi keistimewaannya suratul kahfi ini sehingga kita sampai setelah 1400 tahun ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaca surah ini. Relevansinya dengan kehidupan kita di antara dua Jumat, salah satunya dijelaskan oleh para ulama bahwa dalam surah Al-Kahfi terdapat 4 kisah yang menjadi cermin dari apa yang akan kita hadapi di dalam kehidupan, yang akan selalu relevan bagi kita di setiap waktunya. 4 kisah itu, yang pertama tentang Ashabul Kahfi, yang kedua tentang pemilik kebun, yang ketiga tentang Musa dan Khidir, yang keempat tentang Dzulqarnain. Kalau kita kemudian mencerminkannya ke dalam hidup kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangi kita dari Jumat ke Jumat, diantaranya dengan kisah ujian. Ujian keimanan Ashabul Kahfi, ujian harta pemilik kebun, ujian ilmu Musa dan Khidir, ujian kekuasaan Dzulqarnain. Dan inilah cahaya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hatta di zaman yang sekarang kita sebut sebagai zamannya generasi milenials. Memang pengertian milenials ini ikhtilaf di antara para pakar gitu ya, tapi intinya millennials itu yang menyaksikan perubahan zaman ini mengalami zaman-zaman yang berbeda. Seperti
Contohnya saya, itu disebut sebagai generasi Y, gitu ya. Kalau generasi X ini bapak-bapak yang sekarang mungkin sudah berusia 40, 50, 60 gitu ya. Itu generasi X, baby boomers, menyaksikan revolusi tahun 60-an gitu ya. Kalau kita, saya ini masih tahu apa hubungannya antara pensil dengan kaset. Yang adik-adik sekarang sudah nggak tahu apa hubungannya pensil dengan kaset. Tahu ya Pak? Apa hubungannya pensil dengan kaset? Pensil itu dipakai untuk muter kaset, fast forward maupun rewind, gitu kan? Adik-adik kita sekarang bahkan mungkin sudah tidak tahu bahwa ini ada guyonannya gitu ya. Ada seorang bapak nunjukin disket tahu? Disket komputer yang generasi awal itu ya, ada yang 1,44, ada yang lebih besar lagi, yang lebih awal 360 Pak ya. Itu ditunjukin kepada anaknya disket, anaknya bilang apa Pak zaman sekarang ini? Wah, Bapak bikin print 3 dimensi untuk icon save ya Pak ya. Jadi dia tahunya disket itu icon save gitu. Dia nggak tahu bahwa itu dulu adalah barang fisik. Jadi kita ini generasi yang masih ngalami zamannya bisa kangsen bahkan tanpa teleponan ya Pak ya. Mau dolan bareng itu ya, itu kangsen. Kemarin kangsennya betul-betul ditepati. Nah sekarang karena kangsennya pakai WhatsApp itu mundur terus. OTW itu bukan on the way tapi oke, tenono wae gitu ya. Sudah di mana? Sudah di jalan. Jalan apa? Jalan kebenaran itu. Tapi kita juga ngalami zaman seperti sekarang di mana teknologi perubahannya cepat sekali, eranya era dispersi gitu ya. Nah ini millennials. Di era milenial ini sekalipun ketika kemudian zaman berubah sangat cepat Pak, maka relevansi apa yang selalu kita baca di Suratul Kahfi setiap pekan ini akan selalu kokoh. Ini zamannya perubahannya luar biasa Pak. Sekarang ini perusahaan berubah, dunia bisnis berubah. Sekarang ini toko buku terbesar di dunia Pak itu tidak punya tokonya. Nah, toko buku terbesar di dunia itu Pak jualan online Pak. Perusahaan taksi terbesar di dunia Pak sekarang nggak punya mobil blas Pak. Dia cuma punya aplikasi. Sopir taksi nih itu daftar dewe-dewe harus punya mobil sendiri. Apa yang dulu di zamannya Warkop DKI, Mas Dono, Mas Kasino, Mas Indro itu guyonan, sekarang itu jadi kenyataan. Kan dulu ada iklan lowongan pekerjaan, dibutuhkan seorang tukang bakso, ulet, rajin bekerja, tulus, banyak senyum, ramah, komitmen melayani pelanggan. Syarat terakhir punya gerobak sendiri. Dikiranya mau dipekerjakan itu ya, ternyata syaratnya punya gerobak sendiri. Lah sekarang Pak, dibutuhkan sopir taksi, syarat ramah, ulet, kerja keras, ini macam-macam, mampu mencapai target gini-gini. Syarat terakhir punya mobil sendiri. Tukang ojek juga punya motor sendiri sama gitu. Jadi perusahaan hotel terbesar di dunia namanya Airbnb Pak. Airbnb itu berarti konsepnya lewat online plus BNB itu cuma bed and breakfast, hanya menyediakan tempat tidur dan sarapan. Itu juga tidak punya kamar Pak. Dulu orang bikin hotel harus bikin gedung bagus, tinggi, menjulang, terus kemudian pasang papan nama gede, iklan gede-gedean itu ya. Sekarang ternyata perusahaan hotel terbesar di dunia ini nggak punya kamar Pak. Dia bangun jejaring, pakai aplikasinya, orang daftar, diverifikasi, maka jadi anggotanya gitu ya. Padahal yang disewakan rumahnya orang gitu. Sebagai hotel Airbnb. Berubah sekali Pak. Dulu orang kalau ngantuk apa Pak? Ngopi. Tapi sekarang ngopi itu bukan karena ngantuk. Buktinya di kota sekecil Jogja Pak, itu ada 2.500 coffee shop. Apa orang Jogja itu ngantuan semua? Sampai warung kopinya ada 2.500 gitu. Bukan Pak, karena kemudian sekarang itu kerja di warung kopi lebih keren daripada kerja di kantor. Jenengan bawa apel yang sudah keruak gitu ya. MacBook kalau belum keruak sekilo 40.000 Pak, kalau sudah keruak satu buah 30 juta Pak. Itu apel keruak itu ya.
MacBook, laptop yang mereknya Apple Croak. Itu kemudian kita difoto sedang menghadap apel kerwaknya kita, di samping kita ada kopi, di kopinya itu cafe latte, ada gambarnya bunga gitu ya Pak di dalam kopinya, kemudian difoto. Itu fotonya lebih keren daripada foto di kantor meskipun meja Anda tulisannya direktur utama. Ini kalah keren sama yang co-working space yang memanfaatkan tempat kerja di dalam cafe. Itu kalah. Yang penting sekarang itu Instagramable Pak, bisa diposting, diperlihatkan kepada orang banyak di account Instagramnya. Berubah dunia ini. Hatta jadi penulis Pak, berubah Pak. Dulu cenderung tindak toko buku karena membutuhkan buku dengan tema tertentu, lalu nyari di katalog, oh penulisnya siapa ya, saya mau beli buku ini. Sekarang orang cari ilmu bukan beli buku Pak caranya, tapi fas'alu Google in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada Google kalau kamu tidak tahu. Coba adik-adik kita itu cari apa saja, tanya Google. Bahkan tugas sekolahnya itu semua tersedia jawabannya dengan mengetikkan kata kunci di Google. Luar biasa. Berubah sekali Pak. Ini konon revolusi pengetahuan itu 3. Yang pertama kertasnya Cailun dari orang Cina, bikin kertas yang membuat kemudian ilmu pengetahuan bisa ditulis banyak. Yang kedua mesin cetaknya Johannes Gutenberg dari Jerman. Itu membuat ilmu pengetahuan bisa dimasalkan dengan cara dicetak. Yang ketiga adalah Google, itu revolusi pengetahuan yang ketiga. Karena Google membuat terjadinya perpustakaan tanpa batas di internet. Meskipun soal salah benar, hoax apa tidak nanti dulu, tetapi di situ terjadi sebuah perpustakaan maya tanpa batas. Berubah Pak. Sekarang nasibnya penulis kayak gimana gitu? Kayak saya. Ternyata penulis itu sekarang nulis buku bukan untuk kemudian dicari ilmunya, tetapi tulisan itu menjadi hubungan personal antara seorang penulis dengan pembacanya Pak. Makanya saya agak berat hidup hari-hari ini karena tanda tangan pre-order buku tentang Pangeran Diponegoro, judulnya Sang Pangeran dan Janisari Terakhir itu, yang pre-order saya harus tanda tangan 8.000 buah Pak. Kemeng itu. Karena anak ditanda tangani gak payu. Karena orang bukan beli bukunya, tapi beli nilai hubungan interpersonal dengan penulisnya. Berubah. Bisnis berubah. Dokter Pak, tahun 70-an, 80-an, 90-an insya Allah sogeh Pak. Jadi dokter tahun-tahun itu insya Allah kaya. Sekarang Pak, ruwet jadi dokter. Kuliahnya lama, harganya mahal, 4 tahun penuh, habis itu koasistensi 2 tahun, habis itu internship 1 tahun, masih punya kewajiban mengikuti ujian kompetensi dasar, macam-macam. Begitu praktek umum Pak, sekarang ada jenengan periksa ke dokter umum gitu. Tidak ada Pak, periksa itu ke dokter spesialis. Maka untuk kuliah spesialis tambah 4 tahun lagi, disiksa sama senior gitu. Ruwet hidupnya. Dan sekarang buka praktek, pasien datang, itu pasiennya ngeyelan Pak. Oh ini kata pasiennya, enggak dok, saya tadi cari di Google, enggak gitu dok. Oh, dokter diayali pakai Google. Coba bayangkan. Sebentar lagi Pak, dan sebenarnya sudah ada bertahun-tahun yang lalu saya sudah menyaksikan itu alat kayak scanner bentuknya, badan kita masuk ke situ, kayak bentuknya kayak alat pemeriksaan di bandara itu Pak, di scan, pencet 1 tombol, keluar semua kondisi tubuh kita. Seperti apa kondisi jantung, seperti apa kondisi liver, seperti apa kondisi paru-paru, seperti apa kondisi otak, semua bagian kerja organ kita terdata oleh scanner itu. Tek, keluar. Pencet tombol kedua Pak, keluar semua rekomendasi treatment. Ini kalau gangguan di sini obatnya harus apa, dietnya seperti apa, makan yang diperbanyak apa, yang dikurangi apa, olahraga yang disarankan apa, clear keluar. Loh kalau alat itu nanti massal bisa diproduksi, dokter ngapain itu?
Coba bayangkan Pak, berubah sekali dunia ini. Kita sudah menyaksikan berubahnya dunia. Coba dulu saya kecil itu masih ada iklan Mbak Elma Teana. Sonsinya mana? Iya Pak. Itu kerjaannya apa Mbak Elma Teana di situ? Penjaga pintu tol, iya nggak? Sekarang jenengan ikut tol Trans Jawa dari ujung ke ujung, ketemu penjaga pintu tol? Nggak ada. Yang dulu sebuah pekerjaan sekarang hilang Pak. Arsitek Pak, dikiranya arsitek aman. Enggak Pak, ini sudah ada aplikasi, jenengan tinggal memasukkan foto-foto tanahnya yang akan dibangun, tuh masukkan data luasnya, budget jenengan berapa, seperti apa yang dikehendaki rumahnya, luas rumahnya berapa, mau berapa lantai, macam-macam, pencet satu tombol, keluar desainnya Pak. Keluar desainnya. Dan semua pekerjaan akan bernasib seperti itu Pak. Kita bisa bayangkan ke depan. Jadi cita-cita anak kita pengen jadi apa gitu-gitu, anak kita tuh sudah bingung, jawabnya YouTuber. Ya gimana? Berubah Pak. Sekarang kerjoi Mbak ngene. Halo teman-teman, sekarang gimana? Kita lagi mau review. Oh ini loh masjid, namanya Masjid Al-Manar Sepanjang. Bagus ya masjidnya. Oh no, itu duit Pak. Coba bayangkan. Jadi gitu ya, dunia ini berubahnya luar biasa gitu ya. Dunia ini berubahnya luar biasa. Tapi saya kira di tengah dunia yang berubah luar biasa itu sebenarnya ya, ketika kita tidak lagi bisa mengandalkan apa yang dulu diandalkan Pak. Zaman bapak saya muda itu lulus SMA sampuh Pak. Lulus SMA itu daftar pegawai negeri, pegawai swasta ya sudah wis bagus posisinya. Bapak saya lulusan D3 itu yang mau nerima beliau untuk ngajar banyak tempat Pak. Generasi berikutnya D3 gak cukup Pak, BA, BSc, BCHK apa nih? Zaman itu naik jadi S1 Pak. S1 Pak. Di generasi saya kuliah itu sudah pengangguran intelektual Pak. Setiap tahun 500.000 S1 dihasilkan tapi tidak terserap lapangan pekerjaan. Sekarang Pak jadi dosen minimal S2 Pak. Kepala sekolah SMA Pak di Jogja itu S3 Pak. Doktor, jabatan kepala sekolah. Coba bayangkan. Yang dulu diandalkan orang, makin tinggi pendidikan saya, makin banyak orang memerlukan saya. Sekarang enggak lagi. Untuk jadi menteri pendidikan aja Anda enggak usah profesor doktor. Jadi sekarang bukan lagi pendidikan kan yang dilihat orang, bukan lagi pendidikan. Berubahnya luar biasa. Kita ya, generasi bapak-bapak ini yang saya tumbas handphone, yang dilihat pertama Pak, buku petunjuk Pak. Oh piye to iki? Oh baca gitu ya, buku petunjuk. Beli alat apapun nanti tadi pakai buku petunjuk. Anak balita zaman sekarang Pak, cekli handphone, apakah dia buka buku petunjuk Pak? Alami langsung, tinggi kok iso gitu. Nyoba-nyoba. Maka kita ini disebut sebagai gitu ya, digital imigran. Kita ini imigran ke dunia digital karena kita dulu dari dunia lain, masa lalu. Tapi kalau anak-anak kita ini disebut sebagai digital natif, penduduk asli dunia digital Pak. Makanya mereka nggak usah belajar buku petunjuk macam-macam, langsung Pak bisa. Anak kecil-kecil sekali HP 2 menit bisa nge-game Pak. Coba bayangkan, berubah sekali dunia ini. Nah di tengah perubahan-perubahan yang luar biasa itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita andalkan? Apa yang bisa kita jadikan sebagai sandaran kan gitu? Ya yang nggak akan hilang Pak, itu bukan jenis pekerjaan, tapi kualitas seseorang gitu kan. Kalau Anda punya kualifikasi tertentu atas pribadi Anda akan tetap dicari di dunia yang seperti apapun. Saya punya teman dokter Pak, dokter lain semua ngeluh BPJS dibayar 1.500 tiap pasien gitu ya. Teman saya itu buka praktek dan pasiennya itu Pak beludak-beludak setiap hari sampai jam 3 pun dini hari itu dia masih harus melayani pasien. Itu setiap 3 bulan sekali dokternya opnam, kekeselan gitu.
Saking banyaknya pasiennya, di tengah dokter-dokter lain itu bingung, kok nggak ada pasien, dia kayak begitu. Rahasianya apa, Pak? Kualitas dirinya. Teman saya ini, Masya Allah, senyumnya manis, akhlaknya mulia, penuh perhatian, care, nggak beda-bedakan miskin atau kaya, senyumnya sama. Kan kadang-kadang ada dokter yang kalau yang datang pasien BPJS menjem. Saya apa, Bu? Ya. Nah. Tapi kalau pasien selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu, gitu ya. Apalagi yang membedakan pasien berdasarkan umur. Simbah-simbah datang, sakit apa Mbak? Aduh dah ngeluh sedoyo, kepala ini berputar-putar semua pandangan, seluruh badan rasanya greges, sakit sekali badan saya ini. Ya Allah, sampai kaki juga itu gregeli, nggak kuat jalan Dok. Melet Mbak, cuma suruh melet. Ada ibu-ibu muda datang, Ibu kenapa? Ini Dok sini ini kok agak kayak apa itu namanya, kedutan bahasa Jawanya Dok itu di sini. Oh ya Bu, coba buka bajunya. Beda. Subhanallah gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kemudian membuat teman saya ini dicari. Kenapa? Ini guyonannya teman dokter yang kalau dokter itu pasien yang nggak sakit aja pengen sakit biar bisa ketemu gitu. Artinya yang tidak hilang adalah kualitas pribadinya, akhlaknya yang mulia, khidmahnya kepada orang, ngobrolnya yang asyik, gitu ya, perhatiannya yang sepenuhnya kepada pasien. Itu yang kemudian membuat dia dibutuhkan, dicari. Ke profesi-profesi yang lain juga begitu nanti, Pak. Arsitek seperti mana yang dicari? Bukan cuma yang bisa desainkan rumah, tapi yang benar-benar bisa diajak ngobrol asyik tentang desain rumah yang cocok buat yang bikin. Dalam soal banyaknya klien, mungkin dia akan kalah dengan mesin tadi, Pak. Tapi dalam soal bagaimana kemudian dia dihargai lebih karena memang desainnya membuat puas sepuas-puasnya sebagai seorang arsitek. Apa wis? Mau pekerjaan apa? Jadi guru sama, Pak. Ke depan kalau soal belajar, lama-lama murid itu pengennya belajar di rumah kok, Pak. Gak usah sekolah temui guru itu gak usah. Udah sediakan modul, ketemunya 6 bulan sekali pas ujian. Wes, kan mintanya nanti lama-lama begitu. Gitu ya, bingung. Mau ngapain? Jadi ustadz. Sama Pak, sekarang ngopo ngundang nonton YouTube bisa kok. Iya kan? Ngapain ngundang jauh-jauh, biayain tiket harganya mahal, gitu ya? Sama, semuanya akan begitu, gitu ya. Jadi tadi, yang akan bertahan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kualitas pribadi, dan itu pasti terkait dengan akhlak. Akhlak selalu kaitannya dengan iman. Iman itu yang kemudian kita pelajari. Setiap pekan Rasulullah meminta kita baca suratul Kahfi, berarti di situ ada sesuatu yang begitu penting yang membuat kita akan eksis dunia akhirat, berprestasi dunia, berprestasi akhirat sampai akhir zaman gak akan lekang oleh waktu. Coba kita perhatikan. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi. Karena ceritanya panjang, saya ambil bagian yang menurut saya sangat penting dari kisah Ashabul Kahfi. Ketika Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dah 3 ayat ini. Masya Allah, Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami wahai Muhammad menceritakan kisah mereka kepadamu dengan benar. Kata seorang mufassir kontemporer ini kayak seakan-akan ketika nahnu naqussu naba'ahum bil haqq, perhatikan itu. Allah itu hendak meminta kita memperhatikan sepenuhnya. Nahnu naqussu naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu kisah mereka dengan benar. Perhatikan betul-betul, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1,
yang membuat mereka kuat menghadapi semua ujian keimanan yang akan menimpa mereka ini, satu, innahum fityatun, karena mereka muda. Mereka adalah para pemuda. Istimewanya pemuda di mana? Dan ini nanti akan kita tahu, bukan soal umur biologis. Muda itu soal semangat. Muda itu soal cara berpikir, cara memandang, cara bersikap. Innahum fityatun, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka pemuda. Muda itu, Pak, berarti masih polos. Pemuda itu mendikotomi hal di muka bumi ini hitam putih, Pak. Kalau tiang sepuh kan kata habu-habune. Yo apik ning. Nah, itu orang tua. Yo wiki yo elek ning. Nah, itu orang tua. Kalau anak muda apik ya apik, elek ya elek. Kan mereka lebih jernih memandang dunia ini seakan-akan tanpa kepentingan. Kan kita ini diajari untuk menjadi seperti para pemuda Ashabul Kahfi, melihat semuanya dengan kacamata soal ukurannya dari Allah. Mana yang hak, mana yang batil, clear, qad tabayyana rusdu minal ghai. Jelas mana yang mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak. Itu anak muda. Sifatnya muda kalau kemudian enggak suka kompromi. Enggak suka kompromi. Sifatnya muda itu masih tumbuh terus berkembang. Karena muda itu masih hijau. Disebut biasanya masih hijau gitu kalau muda. Hijau itu artinya produktif, Pak. Makanya kalau bagian paling produktif di dunia ini yang mengubah energi sinar matahari menjadi energi yang bisa diasup oleh makhluk hidup, itu bagian tumbuhan yang berwarna hijau, namanya zat hijau daun. Bagian yang produktif. Hijau itu artinya juga tidak berpengalaman. Oh, masih hijau, belum berpengalaman. Dulu, Pak, ketika zaman itu bergerak lambat, pengalaman itu penting, Pak. Tapi sekarang ketika zaman bergerak sangat cepat, maka yang lebih penting dari pengalaman, keberanian mencoba, Pak. Karena kalau pengalaman, orang laku. Karena pengalaman itu artinya suka menghadapi masalah baru dengan cara lama. Sekarang sudah nggak cukup lagi pakai cara-cara lama, itu sudah nggak cukup lagi. Jualan pakai cara lama nggak cukup, Pak. Zaman penjenengan muda yang namanya jualan itu buka warung, buka lapak. Ya, kalau mau diketahui orang ya tempatnya harus besar, gitu ya, papan namanya harus besar, kan begitu. Sekarang jualan yang laris, yang penting penjenengan punya koneksi internet, namanya jualan online. Oh, jualan online itu omsetnya per bulan bisa ngalah-ngalah ke toko besar. Berubah dunia. Dulu punya bisnis harus punya tempat. Nah, sekarang tadi saya bilang nyambut gawe ini numpang neng kafe. Ini pemuda breakthrough, pemuda terobosan. Yang dipuji berikutnya oleh Nabi SAW, muda ini enak. Meskipun tanggung jawabnya besar, tapi muda itu lebih enak daripada jadi orang tua. Coba perhatikan sabda Rasulullah. Allah cinta kepada orang yang giat beribadah, tapi lebih cinta pada pemuda yang giat beribadah. Soalnya nek wong tua giat beribadah wajar, wis krasa, wis serak gitu ya, udah deket. Tapi ada pemuda giat beribadah, pujiannya Rasulullah lebih. Sebaliknya, Pak, Allah benci pada orang yang sibuk bermaksiat, tapi lebih benci orang tua yang bermaksiat. Duh, kalau anak muda bermaksiat masih agak dimaklumi, Pak, tetapi wong tua gak nyebut. Jadi anak muda itu di situ kalau bermaksiat masih agak dimaklumi, kalau taat maka dipuji-puji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi kita bisa bayangkan luar biasa. Gitu. Pemuda ini, innahum fityatun, mereka para pemuda, kata Allah. Ashabul Kahfi, pemuda. Sebenarnya nanti kita akan melihat definisinya pemuda itu seperti apa. Apakah umur biologis? Bukan. Dan tidak ada kata terlambat untuk menjadi muda, Pak.
Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi usianya sudah 40, masih muda sepuh. Muda. Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi itu pemuda, meskipun ketika menyokong dakwah umurnya sudah 37. Utsman bin Affan 35. Gitu. Yang muda-muda, muda banget. Sayyidina Ali 8 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas 10 tahun, Tolha dan Zubair 12 tahun, gitu ya. Mus'ab bin Umair 14 tahun. Ini umur-umur benar-benar bukan cuma muda, itu bocah gitu. Tapi bahkan kesemuanya mereka, sampai Nabi SAW sekalipun, masih tetap bisa disebut sebagai muda. Apalagi ikut definisinya WHO, definisinya PBB pemuda itu sekarang sampai usia 45 masih disebut sebagai pemuda, masih bisa jadi ketua KNPI Pak, masih bisa jadi menpora. Menporanya sekarang malah lebih tua lagi. Jadi Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Ini yang kemudian menjadi keunggulan pemuda. Maka pemuda itu yang sangat dekat dengan soal-soal syahwati. Mereka tumbuh menjadi anak-anak muda dari pubertasnya sampai kemudian menjadi seorang dewasa awal. Godaan-godaannya banyak Pak. Maka pemuda kayak Ashabul Kahfi yang fokus, punya tujuan, punya visi misi, punya perjuangan, istimewa. Dan kita sekarang melihat itu di mana-mana Pak. Ada tren baru namanya pemuda hijrah. Zaman penjenengan muda nggak ada kayak gitu. Dulu yang namanya pengajian itu yang ngisi harus sepuh, profesor, doktor, gitu ya. Baru kita berdiri hadir. Sekarang justru inisiatif ngaji itu dari anak-anak muda, bikin komunitas, ngumpul-ngumpul, bukan sekedar ngaji, tapi langsung terjun ke masyarakat, bikin baksos, bikin ini, nolong yang sakit gitu ya, ngasih beasiswa yang perlu sekolah, macam-macam. Gerakannya itu mudah, fresh. Allah mengatakan innahum fityatun, ini pemuda. Ya, pemuda itu jangankan bangun Pak, kayak pemuda Ashabul Kahfi, tidur saja terjadi perubahan loh. 309 tahun tidur, maka setelah mereka bangun, masyarakat sudah berubah. Dulu kafir, sekarang beriman gitu. Nah itu sampai guyonannya pemuda itu tidur saja membuat perubahan, apalagi bangun. Sekarang namanya pemuda tidur itu baik. Karena kan kita dulu belajar apa yang disebut mubah. Mubah itu kalau dikerjakan boleh, nggak apa-apa. Kalau tidak dikerjakan tidak dosa. Sekarang di zaman milenial sini, kata sebagian ulama, definisi mubah harus diubah. Karena kalau mubah didefinisikan menjadi tarkul haram, meninggalkan yang haram dengan mengerjakan yang mubah, maka yang mubah ini menjadi berpahala. Penjenengan tidur, mubah tidur itu, tapi niatnya tarkul haram. Ya Allah, saya pengen tidur biar nggak tergoda, biar nggak maksiat, biar nggak nyolong, biar nggak korupsi, biar nggak zina, biar nggak selingkuh, naudzubillah min dzalik, gitu ya. Lalu tidur. Nah, tidurnya ganjaran gitu. Ganjaran. Masalahnya kita kadang-kadang tidur bukan tarkul haram, tapi tarkul wajib. Meninggalkan yang wajib. Tidur pas harusnya mengajar, tidur pas harusnya jam kantor. Ini namanya tidurnya bukan mubah, tapi tarkul wajib. Tapi kalau kemudian itu diniatkan tarkul haram, Masya Allah, ini satu kebaikan. Ashabul Kahfi tidurnya 309 tahun itu tarkul kullu, meninggalkan semuanya. Tetapi Masya Allah ya, Allah mengatakan 309 tahun itu ternyata dengan kalimat gitu ya, salah sami'atin sinina wasdadu tis'a, 300 tahun dan mereka tambahi 9. Itu ternyata karena kalau dihitung Komariah itu 309 tahun Pak. Tapi kalau dihitung Syamsiah itu cuma 300 tahun. Selisihnya Komariah dengan Syamsiah itu, Masehi dengan Hijriyah itu kan setiap 33 tahun selisih setahun gitu. Ini setiap 100 tahun selisih
3 tahun. Kalau 9 tahun selisih, kalau 300 tahun selisih 9 gitu. Masya Allah. Innahum fityatun. Maka ini pemuda. Amanu bi rabbihim. Sifat kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk kita pelajaran untuk milenial sini itu ya. Selain muda, berjiwa muda, mereka juga punya iman kepada Allah. Mau jadi generasi milenial idaman itu, tangguh itu, maka kekuatan yang diperlukan adalah iman. Sesuatu yang makin mahal di era milenial. Makanya kalau menjelang akhir zaman kata Nabi SAW, ada orang pagi beriman, sore kufur. Ada orang sore beriman, paginya kufur. Maka penting untuk menghidup-hidupkan iman, memperbarui iman. Kata Nabi SAW, jadidu imanakum, perbarui iman, karena iman itu bisa usang. Jadidu imanakum bila ilaha illallah, persering menghayati dan mengucapkan yakini sepenuhnya bahwa tiada sesembahan selain Allah. Kalau kita belajar di dalam kisah-kisah Al-Quranul Karim, iman itu pendekatannya 2. Ada pendekatan emosional, ada pendekatan rasional, dan dua-duanya dibenarkan oleh Allah. Ada iman seperti seorang wanita namanya Hajar, ditinggalkan suaminya Ibrahim alaihissalam di lembah tak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia bersama bayinya yang masih merah. Di situ hanya ada gunung, batu, pasir, cadas, kering, tandus, gersang. Tak ada tumbuhan mau hidup, tak ada hewan-hewan mau tinggal. Kalau kita berpikir seperti Hajar, Masya Allah, itulah iman. Coba bayangkan Hajar ketika ditinggalkan Ibrahim. Ya Allah, saya membayangkan tidak mudahnya. Dalam diri seorang Hajar pasti berkecamuk aneka emosi. Kecewa, marah, sedih, takut, khawatir, gelisah, resah, gundah, gitu ya. Bercampur bahkan mungkin dengan cemburu. Karena Ibrahim kalau kembali ke Palestina berarti berkumpul kembali dengan Sarah yang lebih cantik. Subhanallah. Saya jadi Hajar mungkin kalimat saya, oh gitu Mas Vega, aku ditinggalin biar mati ya di sini ya. Kamu mau balik sama istrimu yang cantik ya. Subhanallah. Lisan ibunda Hajar diselamatkan dari yang sedemikian oleh Allah, dijaga oleh Allah. Maka yang keluar dari lisannya adalah kata-kata iman. Yang tanpa kata-kata ini kita nggak akan ketemu kota yang namanya Mekah. Karena kota Mekah itu ada karena ucapan Hajar, kalau ini perintah Allah maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Iman itu ya seperti ini. Kalau ini perintah Allah maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Iman. Yakin bahwa kalau ini perintah Allah saya lakukan, maka pasti Allah tidak memerintahkan ini dengan kesia-siaan, tidak memerintahkan ini untuk membinasakan, tidak memerintahkan ini untuk mencelakai, bukan. Kalau Allah yang memerintahkan maka dia tidak akan pernah menyanyiakan kami. Nah, iman yang seperti ini diuji enggak Pak sama Allah? Apakah Allah sudah mengatakan kalau ini perintah Allah, Allah enggak pernah menyanyiakan kami? Apakah dengan begitu turun hidangan dari langit Pak? Enggak. Diuji juga sama Allah. Iman itu enggak ada yang bebas ujian. Coba perhatikan kisah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ada yang kemudian setelah mengatakan kami beriman enggak diuji? Diuji Pak. Masya Allah. Jadi seorang Hajar diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iman itu hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Memangnya orang itu mengira kalau mereka sudah mengatakan aku beriman lalu mereka enggak diuji lagi? Enggak, kata Allah. Pasti akan kami uji sampai kami kemudian menegakkan hujah, bukan mengetahui dalam arti Allah tidak tahu sebelumnya, Allah Maha tahu. Sampai Allah menegakkan hujah mana orang yang benar keimanannya, mana yang palsu. Itu diuji. Hajar diuji. Makanannya habis, minumannya habis, bayinya nangis. Gitu ya. Air susunya pun semakin menipis, tidak lagi keluar. Akhirnya dia dengan sisa-sisa tenaga naik ke arah Bukit Sofa. Mudah-mudahan semuanya berkesempatan berhaji dan berumrah. Yang sudah mungkin sudah pernah preso, kalau haji atau umrah, Pak naik ke Bukit Sofa terjal apa landai sekarang? Landai Pak. Bahkan pakai eskalator, tinggal diem sampai di atas tahu-tahu.
Pertanyaan kedua, di Bukit Sofa sekarang kalau kita naik tertusuk-tusuk batu-batu yang runcing dan tajam, apa tidak? Tidak. Pertanyaan ketiga, panas apa suweju? Suweju. Pertanyaan keempat, tertutupi atau langsung kena sinar matahari? Tertutupi. Wes le alat menghayati kayak kepiye. Bagaimana dulu Hajar gitu ya, naik ke Bukit Sofa, mendaki seorang perempuan, dan itu benar-benar batu tajam-tajam, panas, terik, menyengat, luar biasa di tengah siang. Gak cuma sekali naik Pak, turun, lari ke Marwah, naik lagi di Marwah, lihat ada orang enggak untuk dimintai tolong, ada air enggak untuk diminum, balik lagi Pak ke Sofa, balik lagi ke Marwah, balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwah. Subhanallah, sampai 7 kali, 7 trek, 7 lintasan. Teman-teman biasanya ngerasa semua manasik umroh itu paling berat tetap sa'i. Soalnya kalau haji jenengan dapat maktab yang jauh, maka lebih berat melipar jumroh. Tapi sa'i itu luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Hajar dulu, dengan keadaan yang jauh lebih berat daripada yang kita lihat sekarang. Tapi disitulah Allah itu kalau menolong orang bertakwa itu diduga-duga apa tidak diduga-duga Pak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di surah At-Talaq Allah mengatakan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan jalan keluar dari semua kesulitannya, dan Allah beri rizki dari jalan yang tidak terduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Makanya ternyata Allah menurunkan pertolongan, Jibril datang, diperintahkan untuk menghantamkan sayap, itu bukan di Sofa, bukan di Marwah, bukan di lintasan yang dilewati Hajar, tapi di mana? Di kakinya Ismail, dihantam, memancar air. Itu kalau saya jadi Hajar, komentar saya pertama mungkin, ya Allah, nggak dari tadi loh ya gitu. Sudah bolak-balik antara Sofa dan Marwah, ternyata air itu memancar di kaki bayinya, kakinya Ismail. Lah iya, kalau saya jadi Hajar kalimatnya dari tadi gitu kan, dadak rene barang gitu kan. Nah tetapi Masya Allah, itulah orang bertakwa. Allah tunjukkan pertolongannya itu bukan hasil ikhtiarnya, tapi betul-betul rahmat Allah padanya. Wajar di situ. Dan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, ketika itulah Hajar mengatakan zam, ngumpul, karena khawatir bahwa mata air ini tidak akan bertahan lama. Terus pasir itu dia tutup-tutupkan ke arah mata air ini supaya tidak luber kemana-mana, lalu dia pasangi batu. Kata para ulama, syarahnya ini mengandung buruk sangkanya manusia, jangan-jangan nanti habis. Maka kemudian Zam-Zam hanya menjadi sebuah sumur atau mata air. Padahal Nabi SAW seandainya Ummu Ismail membiarkannya, gak ditutupi pakai batu dan pasir Pak, niscaya kota Mekah itu ada sungainya. Itu kata para ulama, manusia itu kadang-kadang berprasangka. Nah prasangkanya ini yang membuat nikmat Allah itu jadi terbatas. Semula sebenarnya mata air Zam-Zam itu akan tidak terbatas, jadi sungai ngalir ke laut Merah, tetapi karena kemudian oleh Hajar ditutup-tutupi supaya tidak luber kemana-mana, takutnya habis gitu. Maka kemudian dia berubah hanya menjadi sumur. Tapi menjadi sumur pun sudah mukjizat Pak untuk kita. Sekarang berapa juta jamaah haji, berapa juta jamaah umroh minum di sana gratis. Bahkan itu saya pernah gedek sama depan saya ibu-ibu India. Pas musim haji padat-padatnya di Masjidil Haram, antri air Zam-Zam, depan saya nyuci baju pakai air Zam-Zam. Allahu Akbar. Budhe mboten ngeten iki carane ya. Ujian juga gitu ya. Ya Allah, kene sik mburi anturne dawa ngono, sik ngarep tenang ucek-ucek gitu kan. Ya Allah. Gitu ya. Itu berapa juta meter kubik gitu ya yang dihasilkan per tahunnya. Padahal dulu hanya dipakai Allah untuk menolong ibu dan anak. Sekarang yang menikmati jutaan orang. Urung le nggawa oleh-oleh. Banyak sekali yang kemudian mendapatkan Zam-Zam yang kemudian Masya Allah
Tapi intinya iman di era millennials apakah tidak diuji? Diuji juga. Ini kesadaran penting. Amanu bi rabbihim, Anda beriman kepada Allah seperti Ashabul Kahfi beriman, seperti Bunda Hajar beriman, pasti akan diuji oleh Allah. Yang kedua, iman itu pendekatannya rasional, tapi tentu melalui analisis dan telaah yang dalam. Contoh yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Ketika perang Ahzab, ribuan pasukan Quraisy bersekutu dengan Ghatafan, Bani Bakar, Khuza'ah, Mudha'ah, kemudian juga dengan suku-suku musyrikin di sekitar Madinah, mengepung kota Madinah dengan satu tujuan, menghancurkan Rasulullah dan para sahabat. Kita sudah hafal ceritanya. Akhirnya atas usul Salman Al-Farisi dibikin Khandaq atau parit pertahanan di bagian utara kota Madinah. Kenapa kok tidak semua? Selatan, barat, dan timur kota Madinah itu ada pegunungan dan kebun-kebun kurma milik orang Yahudi, sehingga menjadi pertahanan alami. Tahu kenapa kok kebun-kebun kurmanya orang Yahudi bisa jadi pertahanan? Karena saking pelitnya mereka, kebun kurmanya itu pagernya tinggi-tinggi. Jadi itu jadi pertahanan alami kota Madinah. Yang bolong terbuka itu bagian utara. Maka disitulah Rasulullah menggali Khandaq bersama para sahabat. Ketika menggali ada peristiwa yang sangat terkenal. Rasulullah dipanggil para sahabat karena ditemukan sebuah batu gede banget, dipecah ora iso, dipindahkan gak ada yang kuat. Maka Rasulullah dipanggil. Rasulullah kemudian mengangkat beliungnya. Ketika beliau angkat beliung, ternyata perut beliau diganjel dua batu, sampai para sahabat malu. Yang mereka merasa sudah lapar, ternyata Rasulullah lapar banget gitu ya. Wah yo kepiye nabi newe ngeleh itu. Kita juga ngeleh. Jadi karena memang kata Jabir, jatah makan penggali Khandaq itu karena khawatir bahwa pengepungan nanti akan berjalan lama, itu makanan harus diirit. Itu jatah sarapan itu satu butir kurma Pak, gede, dimasukkan ke mulut, disesep-sesep sampai siang. Makan malam itu tangan basah, masukkan ke persediaan tepung. Lah tepung yang nempel itu jatah makan malam masing-masing di tangan yang basah. Cara makannya tentu nggak bisa dibikin jadi roti, tapi ada yang keliling bagi-bagikan tetesan minyak panas, lalu tepung itu dikempel-kempel, lalu dimakan sebagai makan malam. Jadi berat sekali keadaan saat Rasulullah angkat beliau hantamkan, clang, retak, merekah, apinya tinggi, gitu ya. Rasulullah bersabda, aku diberi kunci-kunci Syam. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat istana-istana merahnya, umatku akan sampai ke sana. Hantam kedua, rekahannya lebih lebar. Kemudian Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Persia. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat istana-istana putih di Madain, di Ctesiphon, di ibu kota Persia, umatku akan sampai ke sana. Hantam ketiga kali, pecah berantakan batunya, api memercik tinggi. Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Yaman, aku bisa melihat gerbang-gerbang San'a dan umatku akan sampai ke sana. Ini kan membangun optimisme para sahabat. Masya Allah, kita ternyata nggak akan habis oleh pengepungan ini. Kita masih punya masa depan. Buktinya Rasulullah sampai mengatakan nanti kita akan menguasai Syam, menguasai Persia, menguasai Yaman. Sekarang kita dikepung, tapi besok kita akan sampai ke sana. Insya Allah. Oh, semuanya bersemangat, semuanya bertakbir. Ini yang bikin optimis para sahabat. Nah, kalau orang munafik langsung ngomong, begitu pengepungan terjadi, subhanallah Pak, itu sampai sholat saja saking nggak sempatnya, karena kalau ada orang meninggalkan pos yang dijaganya, itu pertahanan bisa tembus. Sholatnya saat perang Ahzab itu digabung oleh Rasulullah, duhur, asar, maghrib, isya dilaksanakan tengah malam. Ada yang tanya, sekarang boleh nggak? Ya kalau keadaannya seperti Rasulullah di perang Ahzab, monggo, saking nggak kobernya. Karena kalau orang meninggalkan pos yang dijaganya, pertahanan Madinah bisa tembus. Jadi coba bayangkan sampai sholat digabung jadi 1/4 sholat sekaligus. Kata orang-orang munafik, Nabi kita kemarin itu ternyata mengada-ada. Nabi kita kemarin itu ternyata cuma ngomyang. Tahu ngomyang Pak? Ngomong setengah sadar karena tekanan berat, itu ngomyang namanya. Ngigo. Wah,
nipu kita ini Nabi kita ini. Loh kenapa? Sekarang aja di rumah kita sendiri mau kencing aja nggak sempet kok. Bisa-bisanya Syam, Persia, Yaman, gedabrus itu. Bohong kata mereka. Karena mereka berpikirnya sederhana Pak. Orang munafik itu kalau sekarang begini, besok nggak mungkin begitu. Itu namanya logikanya munafik. Logikanya orang beriman nggak gitu Pak. Apa kata orang beriman? Jam 7 malam itu gelap, jam 11 lebih gelap, tapi jam 2 makin gelap lagi. Namun makin gelap, makin gelap, makin gelap berarti makin dekat kepada fajar. Masya Allah ya. Perang Badar itu gelap Pak. Bunuh-bunuhan sama bapak, sama paman, sama keponakan, sama saudara sendiri kok. Tapi perang Uhud lebih gelap. Mending kalau perang Badar itu menang, perang Uhud itu kalah. Sahabat banyak yang gugur sebagai syuhada, diperlakukan dengan keji. Rasulullah dikabarkan terbunuh sampai kocar-kacir barisannya, gitu ya. Berat, makin gelap. Lebih gelap lagi perang Khandaq, sampai mau kencing saja enggak sempat. Maka makin gelap, makin gelap, makin gelap. Artinya apa? Makin dekat kepada fajar, sehingga janji Rasulullah itu pasti benar. Maka para sahabat mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Inilah apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Maha benarlah Allah dan Rasulnya itu. Iman itu optimis. Kalau Allah dan Rasulnya berjanji begitu, terwujud begitu. Bahwa jalannya panjang, rumit dan susah, itulah ujiannya untuk kita berjuang. Amanu bi rabbihim. Ini iman. Yang seperti ini yang kita harapkan. Wazidnahum huda. Kalau sudah beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Taufik, bimbingannya Allah itu perkara yang mahal. Maka dia menjadi puncak dari karunia Allah kepada orang yang menjadi walinya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sabda Rasulullah SAW muttafaq alaih, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ini adalah diskusi, siapa yang memerangi wali-waliku maka dia memerangi aku. Hambaku terus menerus mendekat kepadaku, tidak lain tidak bukan dengan yang paling aku cintai, yaitu yang aku fardukan untuk mereka. Sesudah itu hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, maka aku pun mencintainya. Kata Allah, kalau aku sudah mencintainya, aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Itu puncak keindahan menjadi hamba Allah, ketika seluruh bagian tubuh kita bergerak karena dibimbing oleh Allah. Tepat aja sikapnya itu. Ini yang membuat seseorang melangkah di trek yang benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazidnahum huda. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Sebagai petunjuk untuk bertakwa kepada Allah. Petunjuk untuk mentaati Allah, petunjuk untuk melaksanakan berbagai amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah taufik yang paling utama. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Orang itu kalau taat dibuka pintu ketaatan yang lain. Kadang-kadang apakah dia mau mengambil atau tidak, itu yang akan jadi ujian baginya. Diberi nikmat oleh Allah, dibukakan pintu ketaatan. Setelah pintu ketaatan yang satu, Allah bukakan pintu ketaatan berikutnya. Terus tanpa henti. Bangun, karena tidur awal pakai zikir, bangunnya awal. Karena bangunnya awal, Allah berikan taufik untuk pergi ke tempat wudu. Kalau sudah wudu, kemudian sholat lail, sholat tahajud dan qiyamul lail. Kalau sudah sholat tahajud qiyamul lail, itu mau tidur sayang nunggu subuh. Akhirnya tadarus, tilawah, baca-baca Quran. Begitu adzan subuh berkumandang, ya kalau sholat di rumah iman-iman, akhirnya ke masjid. Sholat di masjid, wah langsung pulang iman-iman, nunggu pahala haji dan umroh. Berarti sampai nanti saat syuruk atau isyraq, tunggu pahalanya senilai umroh. Kemudian sholat isyraq.
Sholat isyraq pulang-pulang gitu ya, ternyata semuanya sudah disiapkan untuk berangkat kantor. Tadi juga ternyata sempat untuk sahur, untuk puasa. Ini semuanya wazidnahum huda. Ini tanda kekasih Allah. Dibuka pintu kebaikan berikutnya, pintu kebaikan berikutnya, pintu kebaikan berikutnya. Wazidnahum huda. Yang berikutnya warabatna ala qulubihim, dan Allah mempertautkan hati mereka. Ini kunci berikutnya untuk menghadapi zaman yang menggilas luar biasa ini. Wazidnahum huda warabatna ala qulubihim, dan kami pertautkan hati mereka satu sama lain. Ukhuwah, persatuan umat, ketersambungan satu sama lain, ini yang perlu kita perjuangkan. Jadi berukhuwah ini kekuatan yang dahsyat, sampai Allah menyebutnya sebagai uli ba'sin syadid, sebagaimana Allah menyebut besi di dalam Al-Quran yang disebut juga fiha ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas, yang di dalamnya terdapat kekuatan yang sangat dahsyat dan manfaat yang banyak bagi manusia. Ini kekuatan ukhuwah. Ba'sun syadid, kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya kenapa besi disebut memiliki kekuatan yang dahsyat. Kalau kita belajar, besi itu punya unsur yang paling tinggi kualifikasinya dibandingkan logam ataupun unsur-unsur lain di seluruh dunia. Apa yang paling tinggi di besi dibandingkan yang lain? Nomor atom? Bukan. Nomor massa? Bukan. Apa yang paling tinggi dari besi dibandingkan unsur yang lain adalah energi ikat inti. Energi ikat intinya besi itu 8,11 MeV. Itu yang paling besar dibandingkan semua unsur lain di alam ini, yang sangat dahsyat. Uli ba'sin syadid, diberi kekuatan dahsyat, ukhuwah namanya, satu sama lain bersaudara. Zamannya sekarang zaman ukhuwah, zamannya zaman kolaborasi. Gak bisa menghadapi semua ini sendirian, bareng-bareng sedulur saklawase, gitu ya. Gimana yang kemudian kita lakukan di dalam kehidupan? Sinergi, Pak. Banyak kekuatannya umat, sinergi. Saya tidak selalu setuju dengan apa yang kemudian menjadi pemahaman teman-teman Darul Arqam di Malaysia dulu. Tapi saya dulu takjub bagaimana mereka membangun sinergi satu sama lain untuk saling mengokohkan. Ini cerita, Pak. Dulu tahun 80-an gitu ya, 90-an jaya-jaya Arkom, itu kalau ada anggotanya Darul Arkom itu mau bikin kecap, produk kecap, saya mau bikin kecap, saya beri merek kecap Arkom. Nah, produksinya dikabarkan, maka seluruh anggota Arkom di semua wilayah pagi berikutnya akan mendatangi warung-warung di sekitar rumahnya dan bertanya, ada kecap Arkom, Pak? Ada kecap Arkom, Bu? Penjualnya kaget, warung itu, kecap Arkom. Cap yang mana ya? Belum pernah lihat ya kecap Arkom. Ada, Bu, produk baru katanya keren banget. Lalu datang lagi anggota yang lain bergerilya ke situ. Ada kecap Arkom, Pak? Ada kecap Arkom, Bu? Penjualnya berkesimpulan, loh kok yang tanya banyak. Bagus ini kecapnya. Tanya lagi hari berikutnya, ada kecap Arkom, Pak? Ada kecap Arkom, Bu? Semua anggota itu bergerilya bertanya di mana-mana ada kecap Arkom apa enggak. Berikutnya, hari berikutnya, orang semua pedagang penjual sudah mikir, wah kecap Arkom banyak yang nyari, gitu ya. Lalu truknya keluar, kecap Arkom, kecap Arkom. Akhirnya warung-warung pada pesan, wah sini Mas, saya pesan 3 dus loh. Kenapa banyak, Pak? Oh banyak yang tanya ini kecap Arkom ini dari kemarin. Wah keren ini pasti kecapnya, beli. Yang berikutnya, yang promosi sudah pedagangnya. Ada orang lain mau belanja di warung itu, mau beli kecap, Bu. Oh kecap Arkom aja, banyak yang cari loh, Jem, gitu. Akhirnya kemudian dijual. Jadi ini kekuatan yang luar biasa yang mereka lakukan untuk saling mensupport bisnisnya sesama muslimin, gitu ya. Bagaimana kemudian memperkuat semuanya. Kalau bahasa Jawa ini ngono kuwi jenenge dolog. Tapi apakah boleh dolog? Asalkan tidak dusta, boleh. Asalkan tidak dusta. Kalau dusta enggak boleh. Batasnya dusta, bukan soal boleh atau tidaknya. Yang semacam itu mempromosikan yang milik temannya. Orang-orang Vietnam itu satu sama satu saling mensupport. Ada toko Asia milik orang Vietnam gitu ya. Kemudian ada orang Vietnam baru imigran mau bikin rumah makan. Nah, dia kalau ngambil ke toko sesama Vietnam itu, kalau belum mampu, nanti bayar belakang boleh, ngebon boleh, kasbon boleh, saling support satu sama lain. Kayak
pengusaha rumah makan Padang kan begitu ya. Buka baru itu nggak dimusuhi sama teman-teman, disupport. Bahanmu yang kurang apa, tak kirim dari tempatku, saya sini, gitu ya. Masya Allah, yang mereka buat. Warabatna ala qulubihim, mereka dirobitoh, dipertautkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itqamu faqal, maka Ashabul Kahfi ini melakukan action, kepedulian, memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan tegak di hadapan para rajanya untuk menyampaikan kalimat tauhid, untuk menyampaikan dinul Islam, untuk menyampaikan ayat-ayat kebenaran, risalah-risalah kebenaran. Ini yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Yang kedua, tadi kita mengatakan ada cerita ujian harta. Zaman now, maka yang kemudian kita lakukan bukanlah iri-irian soal harta, apalagi sampai membangga-banggakannya yang akan kemudian membuat orang merasa terluka, lalu dia mendoakan keburukan untuk harta kita. Seperti pemilik kebun yang satu yang diejekin terus karena kebunnya lebih kecil, hasilnya lebih sedikit oleh si pemilik kebun yang besar. Dia mengatakan, oh, bisa jadi itu ya, saya kecil daripada kamu, sedikit yang saya usahakan, tapi lebih berkah. Punya kamu itu kalau disambar sama badai, hancur, kebakar, habis, gusis, tidak ada sisa. Jadi di situ ada sebuah kesadaran untuk, apalagi di zaman milenial, tidak perlu memamerkan dan membangga-banggakan kekayaan. Ini cocok dengan generasi milenial. Generasi milenial itu lebih suka menghabiskan uang untuk pengalaman daripada membeli benda-benda. Lebih baik main ke, dipakai untuk trip sepekan ke Eropa daripada untuk beli motor harganya 1,6 M. Lebih suka dipakai untuk pengalaman daripada dipakai untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif gitu. Ini contoh bagaimana kemudian millennials dan value-nya, dan ujian itu pasti akan datang. Kesadaran bahwa harta ini tidak selama-lamanya pada kita. Kesadaran bahwa semua ini hanya titipan. Kesadaran bahwa semua ini tidak boleh menyakiti orang lain. Ini yang kemudian ada dalam kisahnya para pemilik kebun. Yang ketiga, cerita tentang Musa dan Khidir, tentang ilmu yang kita tidak boleh berhenti belajar. Ini pesan yang sangat kuat untuk milenial idaman, Pak. Tidak boleh berhenti belajar. Kalau kita mau berhenti belajar, mengacalah pada Nabi Musa. Kurangnya apa? Nabi, pemimpinnya Bani Israel, salah satu ulul azmi, Nabi paling hebat yang pernah ngobrol langsung sama Allah, gitu kan? Itu kalau merasa cukup ya selesai, Pak. Ditanya sama umatnya, hei Musa, siapa yang paling alim? Musa nengok kanan, nengok kiri, neliti setiap wajah. Musa itu kalau jawab belak-belakan apa adanya, jujur, Pak. Maka ditanya sama umatnya, hei Musa, siapa yang paling alim? Yang saya, kata Musa. Musa apa mana? Gitu kan? Di kalangan Bani Israel mana yang lebih alim daripada Musa? Enggak ada. Ya benar jawaban Musa, saya. Tetapi Allah negur, jangan Musa, jangan seperti itu. Ayo belajar lagi. Kamu ketika sudah merasa yang paling pintar, sebenarnya kamu sudah memulai sebuah kebodohan baru. Oke? Ayo sekarang belajar. Belajar kemana ya Allah? Cari gurumu. Guru saya di mana? Di pertemuan antara dua lautan. Wes, gulai gitu ya. Sama Yusya bin Nun, salah satu pengikutnya nyari lewat satu tempat, ternyata ikan yang tadi jadi bekal mencolot masuk laut. Begitu sampai satu tempat yang agak jauh, Musa berkata, atina godaan, ayo makan dulu. Yusya, waduh lupa nyampaikan kanjeng Nabi Musa, ada apa? Nah tadi ikan laut kita itu tiba-tiba loncat masuk ke laut gitu. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dia ngambil jalan masuk ke laut itu dengan menakjubkan sekali. Wah, dzalika ma kunna nabghi, kata Musa. Lah itu yang kita cari, balik sana. Balik sana ketemu abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wah, ketemu seorang hamba yang kemudian dia itu kami berikan rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan kepada kami ilmu kepadanya secara langsung. Jadi muridnya Allah dalam tanda kutip, karena diajari langsung oleh Allah. Ini yang kemudian kadang-kadang kalau orang Jawa disebut ilmu laduni, atau ladun itu artinya dari sisinya Allah. Milladun hakimin khabir, milladunna ilma, dari sisi Allah langsung ilmu. Wah, ini guru. Coba bayangkan, dalam Quran gurunya Musa sebut namanya enggak, Pak?
Enggak Pak, enggak disebut namanya. Coba bayangkan, ini Musa, Nabi Bani Israel, orang dudeng yang paling hebat di zamannya, disuruh Allah, kalau kamu sudah merasa pintar, belajar, ayo belajar. Belajarnya ke siapa? Orang yang bahkan namanya tidak disebut oleh Quran, guru anonim. Akhirnya belajar. Jadi pesan pentingnya di milenial juga sama Pak, jangan berhenti belajar kayak Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Semua ulama sepakat, setelah Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim gak ada yang lebih mulia dari semua Nabi dan Rasul penting Nabi Musa dan Isa alaihi wassalam. Itu yang the best. Maka kemudian kita menyadari, coba perhatikan seorang Musa yang mau belajar seperti Musa, ditunjukkan guru oleh Allah, gurunya pun dianggapnya aneh dan tidak sesuai pakem. Tapi tabarak rahman, yang dilakukan semuanya berhikmah. Musa kemudian akan menjadi lebih bijaksana sesudah berguru kepada Khidir alaihissalam. Pertama-tama dia lihat Khidir melubangi perahu, ciloko kata Musa, ini nanti tenggelam semuanya. Aturidu at-taghruqa ahlaha, apakah kamu ingin menenggelamkan orang-orang yang ada di perahu ini? Enggak, kata Khidir, oh cuma dilubangi sedikit toh. Limadha, nanti akan dijelaskan. Ternyata Pak, kalau kapalnya utuh, bagus, sempurna, akan berpotensi diambil oleh seorang raja dengan cara merampas, ghosban. Maka ketika kemudian dilubangi ini justru aman Pak. Pelajaran penting buat kita, jangan pengen sempurna Pak. Sempurna itu berbahaya. Kayak kapal itu, kalau sempurna hilang Pak. Kalau punya istri, bersyukurlah kalau tidak terlalu cantik Pak. Kalau terlalu cantik yang pengen banyak Pak. Dan kita nggak tahu zaman sekarang ini ujiannya begitu luar biasa, cobanya begitu luar biasa. Orang itu kalau pengen kadang-kadang bertindaknya di luar yang kita bisa pikirkan. Subhanallah. Nggak, jenengan nggak ngerasa loh. Jalan bareng sama istrinya, ada orang berbisik merapal di dalam hatinya, kutunggu jandamu, kutunggu jandamu, kutunggu jandamu, kutunggu jandamu itu. Subhanallah. Mas yang belum nikah, nyarinya jangan yang cantik-cantik Mas, yang biasa mawon. Kata guru saya Allah Yaram Kiai Mu'tamid Khalil dulu, prinsipnya cari istri itu satu, selain sudah wanita dan mau sama jenengan loh ya gitu ya. Itu yang kedua, gak ngisi-nisini nek dijak kondangan, wes ngono iku ae gitu. Gak usah yang muluk-muluk cantik. Ada orang lain lagi tanya kepada guru saya, Kiai, yang istri ini saya ini sing kulitnya warnanya cemeng apa kuning apa petak apa abrit. Cari istri itu yang kulitnya warna kuning apa agak hitam apa coklat atau merah atau apa. Oh sesok merine aja gitu kata Kiai, besok sini lagi le gitu. Akhirnya ternyata malamnya Bunyai itu bikin apem diwarnai Pak. Ada apem warna coklat, ada apem warna kehitaman, ada apem warna kuning, ada apem warna putih, ada apem warna pink. Terus disogo Pak, jipi kabeh le, jipi satu-satu. Piye rasane le? Sami mawon Kiai. Ayo. Oh, hakikate ya ngono kuwi. Padha ae rasane gitu ya. Jok mikir rupane. Nek rasane ngrupane ya merem. Masya Allah ya. Jangan ingin sempurna Pak. Sempurna itu berbahaya. Kalau sempurna saja berbahaya Pak, apalagi seolah-olah sempurna. Jadi orang ini seolah-olah sempurna. Pakai apa Pak? Pencitraan. Wes bahaya itu Pak. Pencitraan itu bahaya Pak. Subhanallah tabarakallah. Jadi jangan sempurna. Yang kedua, ternyata Khidir membunuh anak kecil. Apa kalau kita boleh nyontoh? Nggak boleh Pak. Melubangi kapal orang juga nggak usah Pak. Karena yang diambil di situ pelajarannya bukan kejadiannya kan gitu. Kejadiannya hanya Khidir yang diberi izin oleh Allah. Pelajarannya buat kita. Apa potensi keburukan di sekitar kita, maka tutup sejak sekarang. Apa yang ada dalam diri kita, tutup sejak sekarang. Jadi kan harus mengenali gitu ya, apa yang paling berbahaya bagi Anda di masa depan. Setiap orang itu akan diuji di titik lemahnya kok. Saya itu nyekel duit itu lunyu ya, gampang ucul. Ya jangan mengajukan diri jadi bendahara. Saya itu ujiannya paling berat soal wanita ya.
Ya wes, ojo jadi pembina pengajian mbak-mbak. Itu kan semuanya harus mengenali pintu-pintunya itu di mana, gitu ya. Pintu-pintu yang akan membuat dia jatuh itu di mana? Tutup sejak sekarang. Rahimallahu man arafa qadra nafsihi. Dikata para ulama, Allah itu merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Jangan jadi sempurna, gitu ya. Jangan membiarkan titik-titik bahaya tumbuh lebih besar. Seperti Khidir kemudian membunuh anak itu, maka mari kita bunuh potensi-potensi keburukan kita sejak sekarang. Wah, saya itu potensi keburukannya itu tidak amanah. Nek ngurusi duit apa ngurusi gawean ora dadi. Ya sudah, jangan berambisi jadi pejabat ya gitu. Wis enteng-entengan wae, dodolan beras aman gitu. Pelajaran berikutnya Khidir nolongin anak yatim. Maka pelajarannya kesolehan itu bermanfaat bukan cuma bagi diri tapi anak keturunan kita. Anak yatimnya itu soleh. Wa kana abuhuma solihan, dan bapak mereka, dan menurut tafsir bukan cuma bapak langsung tapi kakek ketujuh mereka adalah orang soleh. Karena anak yatim ini dua orang soleh, maka Allah mengirimkan dua orang nabi untuk bantu mereka sekedar negakkan dindingnya yang mau rubuh. Bayangkan. Jadi kalau kita ini berbuat kesolehan, itu Allah pasti akan kirimkan orang soleh untuk kemudian menolong bukan cuma kita, bahkan nanti anak cucu kita. Masya Allah ya. Itu coba, mimpi apa dua anak yatim itu? Bertahun-tahun omahnya doyong, dindingnya mau rubuh, gak ada orang mau memperbaiki. Sekali ada orang yang mau memperbaiki, dikirim Allah dua orang nabi besar, Musa dan Khidir alaihissalam. Luar biasa. Yang terakhir, Dzulqarnain, Pak, untuk jadi millennials Anda pegang kekuasaan sekecil apapun, kekuasaan sebagai kepala keluarga gitu ya, kekuasaan sebagai ketua RT, kekuasaan sebagai ketua RW, kekuasaan sebagai lurah, seterusnya. Maka Anda harus punya misi-misi yang besar seperti yang dilakukan oleh Dzulqarnain itu ya, nolongin orang sebisa kita, menutup pintu-pintu kerusakan sebesar yang bisa kita lakukan, seterusnya. Ini prinsip-prinsip millennials idaman yang kita temukan harus kita baca setiap pekan sekali di surah Al-Kahfi. Saya demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.